Pukul 20.21, daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Masa lalu yang menyenangkan, 1,5 tahun lewat amat cepat. Aku menghela napas, menyelipkan rambut di sela-sela telinga, terus menatap ke depan, berdiri termenung di dekat kaca pembatas toko buku paling besar kota ini. Sebuah mobil bakery lewat di jalan yang semakin riuh oleh hujan. Aku tersenyum, dulu ibu pernah bercita-cita punya mobil seperti itu. Usaha kue kami maju sekali. 6 bulan kemudian ibu bahkan perlu menambah lagi beberapa karyawan. Kami sudah pindah ke kontrakan yang lebih besar, meskipun tak sebesar kontrakannya. Setidaknya di kontrakan baru tersebut, aku dan adikku mendapatkan kamar dengan 2 tempat tidur terpisah. Tidak tidur bertiga lagi, malam ini. Entah sudah berapa kali aku tersenyum, menyeringai sendirian berdiri di balik kaca jendela lantai 2 toko buku. Dan tahukah, itulah yang aku lakukan sepanjang seminggu terakhir ini. Menatap pemandangan yang sama di depan, mengenang kenangan yang sama. Aku seperti kaset yang memutar ulang semua kejadian itu. Setiap malam, selama seminggu terakhir, orang-orang di seberang sana belum beranjak juga dari tempatnya. Hujan deras membuat mereka berbetah diri. 2 pasangan di gerai fotokopian tadi jangan-jangan malah berharap hujan tak pernah berhenti, agar mereka punya waktu berbincang lebih lama, bersenda gurau lebih lama. Mereka jangan-jangan berharap mesin fotokopian rusak, listriknya korsleting, dan sebagainya. Seorang mbak-mbak penjaga rak buku lewat di depanku, menegur, ingin lewat di depanku. Aku tersenyum seadanya, beranjak setengah langkah mundur, memberikan celah baginya. Mbak itu tersenyum, terima kasih. Aku membalikkan badan sejenak, menatap keramaian lantai 2 toko buku. Keramaian yang tadi ku belakangi. Orang-orang memadati lantai 2 toko buku. Hujan, beberapa dari mereka sebenarnya hanya mencari tempat berteduh. Sekalian berteduh, sekalian melihat-lihat. Beberapa anak kecil berumur 2-13 tahun bergerombol berdiri mengelilingi rak yang di atasnya bertumpuk buku dengan genre remaja. Remaja, aku tersenyum, sebulan sekali kami selalu menyempatkan pergi ke toko buku ini bersama. Dia, aku, dan Dede. Dan aku menyukai rak bagian remaja itu. Dulu penulisnya masih terbatas, jenis bukunya terbatas pula. Itu-itu saja, tetapi itu cukup memadai menjadi bacaan di sela-sela kesibukan belajar dan bekerja mengantar kue bikinan ibu. Dede paling suka membeli komik. Dia sedikit pun tidak keberatan seberapa banyak kami membeli buku. Bahkan Dede pernah menenteng sekantong plastik penuh komik. Asal nilai kamu enggak turun. Dan Dede mengangguk soal menepati janji. Dede sama seperti aku, bisa dibanggakan. Yang susah adalah membuatnya bersepakat di awal dengan janji tersebut. Sekecil itu Dede paham betul soal tawar-menawar janji. Aku ingat, dulu aku paling benci membaca buku yang ceritanya sedih-sedih. Dulu aku pikir cerita di buku itu terlalu mengada-ada. Bagaimana mungkin kesedihan akan beruntun menimpa kalian? Lagi pula, mana ada cerita yang bisa mengalahkan kesedihan keluarga kami sebelum mengenal dia? Kami sudah cukup menderita selama 3 tahun itu. Tinggal di rumah kardus, kemana-mana bertelanjang kaki, dan harus bekerja dari pagi hingga malam di jalanan. Kesemua itu bahkan bisa menjadi novel sedih yang sempurna. Tak ada lagi situasi yang lebih buruk daripada masa lalu tersebut. Sudah cukup. Namun, aku keliru. Situasi yang menyenangkan itu ternyata berubah amat cepat. Situasi yang buruk 5 tahun silam itu masih bisa berubah memburuk. 3 bulan sebelum aku lulus SD, ibuku jatuh sakit parah. Dia amat repot membawa ibu ke sana kemari. 2 kali pindah rumah sakit. Dokter tak butuh waktu lama untuk memvonis ibu, kanker paru-paru stadium 4. Selama ini tidak terdeteksi, karena ibu sedang bahagia. Kebahagiaan itu menutup kondisi fisiknya. Batuknya selama 2 tahun tak pernah datang lagi. Masalahnya, meski perasaan bahagia bisa mengalahkan penyakit, fisik badan memiliki batasnya. Dan malam itu ibu jatuh sakit begitu saja. Aku panik seketika, belum pernah kulihat perubahan fisik sedrastis itu. 2 minggu dirawat di rumah sakit. Kondisi ibu sudah mengenaskan. 1 bulan kemudian cepat sekali muka ibu putih memucat, bibir membiru. 2 minggu kemudian tubuh ibu sudah layu mengurus, kurus kering, dan cahaya tubuh ibu mendadak berubah menyedihkan sedemikian rupa. Usaha kue-kue ibu terhenti. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Sehari-hari selepas sekolah, pekerjaan Dede dan aku hanya menunggu ibu di rumah sakit. Bahkan kami sering membolos karena tak mau meninggalkan ibu sendirian. Dia selalu datang setiap pulang kerja, menemani kami menunggu ibu, kembali rajin bersama kami. Kak Ratna 2-3 kali juga datang dengan membawa sekantong jeruk. Aku enggan mengomentari, hanya hatiku yang berseru sebal. Siapa pula yang bisa makan jeruk dalam kondisi seperti ibu? Tetapi adikku mau menghabiskannya.
Aku sibuk memikirkan banyak kemungkinan buruk, dan satu dari semua kemungkinan buruk itu cukup sudah untuk membunuh semua kegembiraan kami selama ini. Ya Tuhan, aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ibu tidak kunjung sembuh. Dalam doa-doa aku hanya menyebut kesembuhan ibu, aku tak ingin kehilangannya. Lihatlah apa yang akan terjadi kalau dia pergi. Aku sering menangis sambil memeluk tubuh ibu yang semakin mengecil. Tertidur sambil mendekapnya, Dede hanya banyak mengeluh. Kapan ibu pulang? Dede pengen makan kue. Ibu hanya menatap lemah dengan mata yang rongganya sudah cekung sedemikian rupa. Pagi itu ibu tiba-tiba tak sadarkan diri. Hari Minggu, kami semua sedang berkumpul di sisi ranjang ibu, termasuk Kak Ratna. Suster dan dokter berlarian membawa ibu ke ruang gawat darurat. Aku dan Dede berlari mengiringi ranjang ibu yang didorong terburu-buru. Aku tak tahu apa masalahnya, tetapi aku menangis tertahan sepanjang lorong. Mereka membawa ibu ke dalam ruangan yang dibatasi kaca. Seorang suster tersenyum tegas melarang aku masuk. Aku ingin bersama ibu. Aku membentak suster itu. Dede berdiri di belakangku, ikut melotot melawan, seperti biasa siap memukul siapa saja yang menghalangi kakaknya. Suster itu entah mengatakan apa, memegang bahuku, menyuruhku menunggu di luar. Aku tak mendengarkan, sekali lagi berteriak, berontak merangsek ke dalam. Dede mengangkat tangannya benar-benar hendak memukul. Aku ingin masuk ke dalam, aku semakin kalap. Beruntung dia meraih bahu kami sebelum keributan itu terjadi. Menarik badanku. Kita bisa lihat dari sini, kan? Dia menatapku dalam-dalam. Mengusap mataku dengan ujung sapu tangannya. Tapi Tania ingin di dalam bersama ibu. Kita hanya akan mengganggu dokter. Aku ingat, suster tadi juga bilang soal kata mengganggu, dan aku segera marah kepada dia. Bagaimana mungkin aku di sana akan mengganggu? Aku sekadar berdiri, hanya menatap ibu dari jarak dekat. Kata itulah yang justru menggangguku. Aku ingin berteriak kepadanya, tetapi aku ingat dengan janjiku dulu, aku tak akan pernah melawannya, tak akan pernah. Maka setelah terisak beberapa saat aku mengalah duduk mendeprok di lantai lorong rumah sakit, bersandarkan dinding. Dede ikut duduk di sebelahku, walau tak mengerti benar apa situasinya. Entah apa yang dilakukan orang-orang berseragam putih tersebut, hingga menjelang sore mereka tidak keluar-keluar dari kamar ibu. Juga hingga malam datang menjelang, malah semakin ramai dokter-dokter yang lain. Aku menolak mentah-mentah saran Kak Ratna yang ingin mengantar kami pulang. Aku meneriaki Kak Ratna keras sekali. Kak Ratna tidak marah, bahkan berkaca-kaca matanya, dan dia membiarkan kami kali ini. Sekitar jam 9-an, saat aku dan adikku jatuh tertidur di lorong itu, dengan ditutupi selimut yang dibawa Kak Ratna, aku mendengar keributan di sekitar kami. Aku pelan-pelan terbangun. Bagaimana mungkin? Kalian harus melakukan apa saja agar dia bisa sembuh. Dia menekan suaranya sedemikian rupa agar tidak terdengar kami. Tetapi kalimat itu masih terdengar dengan intonasi amat serius. Kami sudah berusaha, Mas Danar, semuanya sudah terlambat. Benar-benar terlambat. Terlambat bagaimana? Dia berseru mengeras. Dokter itu menggelengkan kepalanya. Terdengar suara berdebam. Dia entah sudah memukul apa, mungkin dinding ruangan. Kau lihat. Dia menarik tangan dokter itu kasar keluar ruangan, menunjuk kami yang tertidur di balik selimut. Kau lihat siapa yang akan kehilangan kalau dia meninggal. Anak-anak itu tak punya siapa-siapa lagi selain dia. Ya Tuhan, lakukanlah apa saja aku mohon. Suaranya parau. Dokter itu hanya mendesah. Bahkan sekalipun dibawa ke Singapura juga percuma. Mas Danar, semuanya sudah terlambat. Paling lama mungkin hingga besok bisa bertahan. Dia menahan napasnya, mencoba mengendalikan emosinya, memegang dinding kaca. Kaca itu bergetar oleh tangannya. Aku ikut terisak, meski tidak mengerti banyak. Kabar itu terdengar teramat menyakitkan. Dede yang ikut terbangun menyentuh tanganku, bertanya polos dengan muka mengantuk dan pipi berbekas iler. Ada apa, Kak? Esok paginya kami bolos sekolah. Dia juga tidak berangkat kerja. Kak Ratna pagi-pagi datang mengantarkan pakaian ganti, menyuruh kami mandi di kamar mandi rumah sakit. Kak Ratna bahkan sibuk membantu Dede berganti pakaian. Dia sibuk menelepon beberapa kali entah kemana. Mungkin menelepon kantornya, mungkin menelepon sekolah kami. Jam 8 tepat, dokter akhirnya membiarkan aku dan Dede masuk ke dalam ruangan itu. Adikku menatap dengan mata penuh kemenangan ke arah suster yang galak melarang kami masuk semalam, Ibu Siuman, dan ia ingin bertemu denganku. Menyedihkan melihat berbagai selang dan belalai peralatan dokter melilit kepala dan badan ibu. Dede hanya tertunduk diam. Cahaya kemenangan tadi segera menghilang dari mata bulatnya. Aku mendekat menyentuh jemari tangan ibu yang tinggal tulang. Ibu tersenyum tipis. Dengan sisa tenaganya,
"Bagaimana keadaan ibu?" Aku bertanya pelan. Pertanyaan itu juga aku contoh dari dia. Dia selalu berkata seperti itu setiap kali bertemu seseorang. "Bagaimana kabarmu?" Dan menurutku itu pertanyaan yang amat menyenangkan. Kalian tidak penting menanyakan pertanyaan apapun lainnya saat pertama kali bertemu dengan seseorang selain bertanya apa kabar. Ibu hanya menggeleng, "Buruk sekali." "Mendekatlah, Tania," ibu berbisik lirih. Aku beranjak mendekat ke muka ibu. Tempat tidur itu tinggi. Dede memegang ujung bajuku di belakang, berjinjit. "Maukah kau mendengar sebuah cerita?" Ibu berkata sedikit tersengal, batuk. Aku mengangguk. Ibu terdiam sejenak, menghela napas panjang. "Dengarkan ibu. Sayang, dulu sekali, pernah ada 2 anak kecil, yang satu perempuan, adiknya laki-laki. Mereka anak yang baik, pintar, penurut, dan berbakti. Sayang, kehidupan kadang tidak selalu baik dengan orang-orang baik." Ibu terdiam, matanya mulai basah. Aku menunduk, menebak-nebak apa maksud ibu. Ayah mereka meninggal saat mereka masih berusia 8 dan 3 tahun, dan ibunya tak memiliki apa-apa selain kepal tangan yang lemah. Mereka terpaksa hidup susah, tetapi kedua anak itu tetap tegar, tumbuh menjadi anak-anak yang bisa diandalkan, tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dengan segala kepolosannya. 3 tahun lamanya mereka terhinakan dalam kehidupan, dan saat kehidupan sedikit berbaik hati kepada mereka, semuanya berubah lagi. Kehidupan amat kejam. Ibu mengatur napasnya yang mulai tersengal, batuk, ada lendir merah di mulutnya. Aku mengambil tisu, mengelapnya. Ibu menatapku lemah berterima kasih. Menghela napas, aku ikut menarik napas panjang. 5 tahun setelah kematian ayah mereka, ibunya juga meninggal. Tepat ketika janji masa depan yang baik itu tiba, meninggalkan mereka benar-benar sendirian sekarang, meninggalkan anak-anak yang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain, bukan bekerja dan menanggung beban hidup orang dewasa, bukan menanggung beban pikiran yang belum tiba masanya. Tetapi anak-anak itu bukan anak-anak biasa, Tania. Mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan tabah, tegar, dan membanggakan. Mereka tumbuh menjadi orang-orang yang berguna, membanggakan. Ibu mulai menangis sekarang. Tersendat. Dede tetap memainkan ujung jari tangannya di bajuku. Tak mengerti semua ini. Aku mulai mengerti maksud ibu. Yang perempuan tumbuh menjadi gadis cantik. Anakku, pintar sekali, bisa melakukan banyak hal seperti anak-anak dari keluarga normal lainnya. Yang laki-laki juga tumbuh gagah dan berguna, sama pintarnya, berkat bimbingan kakaknya. Mataku mulai berkaca-kaca. "Tahukah kau, Tania, gadis cantik itu adalah kau." Ibu bermimpi tadi malam melihat kau sungguh tumbuh dewasa. Melihat kau cantik sekali dengan rambut panjang hitam legam. Kau menatap ibu sambil tersenyum lebar. Menatap kehidupan ini dengan yakin. Begitu membanggakan. Ibu benar-benar menangis sekarang. Lama, tersengal. Aku menggenggam jemarinya gemetar. Tertunduk ikut menangis. "Berjanjilah, nak." Ibu berusaha keras meneruskan kalimatnya. "Berjanjilah, kau akan selalu menjaga adikmu." Aku bergetar mengangguk. "Berjanjilah, nak, kau tak akan pernah menangis sesulit apapun keadaan yang akan kau hadapi." Aku menyeka air mataku, mengangguk lagi. "Ketahuilah, ini akan menjadi tangisan ibu yang terakhir. Tadi malam ibu bermimpi ayahmu datang menjemput. Ibu akan pergi selamanya. Ya Tuhan, semua takdirmu baik, semua kehendakmu adalah yang terbaik, dan aku menyerahkan nasib kedua anakku kepadamu. Kau baik sekali mempertemukan kami dengan seseorang sebelum kematianku, dengan malaikatmu." Aku terisak semakin dalam. "Berjanjilah, nak, ini akan menjadi tangismu yang terakhir pula." Gemetar tangan ibu membelai jemariku. "Kau tak boleh menangis demi siapapun mulai detik ini. Kau tak boleh menangis bahkan demi adikmu sekalipun." Aku mengangguk, kecuali demi dia. Kecuali demi dia." Ibu menatapku amat lemah sambil tersenyum ganjil untuk terakhir kalinya. Aku tak tahu apa maksudnya, karena sekejap kemudian ibu sudah jatuh tertidur. Aku berteriak panik. Dia dan Kak Ratna berlari tergesa masuk ke dalam ruangan. Ibu pingsan lagi. Hari itu Senin. Seminggu sebelum usiaku tepat 13 tahun. Adikku 8 tahun. Dan dia 27. Aku tidak percaya angka 13 membawa sial. Takdir. Sore itu ibuku meninggal, pergi selama-lamanya dari kami. Ibu tak pernah bangun lagi dari pingsannya. Aku terduduk di lantai keramik rumah sakit, menggigit bibir keras-keras agar air mataku tidak tumpah. Tanganku mencengkeram spray tempat tidur ibu. Dede hanya menatap bingung ibu yang ditutupi kain putih di sekujur tubuhnya. Sore itu juga ibu dibawa pulang ke kontrakan.
2 tahun terakhir karena kehidupan kami berjalan normal di kontrakan baru, tetangga sekitar ramai melayat, apalagi ibu selalu berbaik hati setiap hari membagikan kue-kuenya. Aku hanya duduk termangu, tidak mampu bersuara sedikit pun di sudut ruangan kontrakan, mengenakan kerudung hitam yang diberikan Kak Ratna. Adikku duduk bingung menatap tubuh ibu yang terbungkus ketat kain kafan, semua mata memandang bersedih ke arahku dan Dede. Kak Ratna duduk di sebelahku, matanya sembab menahan tangis, dan untuk kali itu aku berdamai dengannya, membiarkan dia memeluk bahuku. Dede berkali-kali menarik tanganku, bertanya hal-hal yang tidak bisa kujelaskan. Kak, kenapa ibu dibungkus? Aku hanya menggeleng lemah, usianya 8 tahun, dan dia belum mengerti benar tentang kata kematian. Malam harinya selepas maghrib, ibu langsung dikuburkan. Dia memutuskan untuk menguburkan secepat mungkin, tak baik membiarkan ibu terlalu lama menunggu. Lagi pula tak ada keluarga dekat yang harus ditunggu. Malam itu langit cerah, sudah sebulan penuh kota kami diguyur hujan, tetapi sekarang bulan purnama sempurna bertahta di atas sana, diiringi jutaan bintik bintang gemintang. Malam yang ganjil, jemari kecilku gemetar menaburkan bunga melati. Kak, kenapa ibu ditimbun tanah? Sejauh ini aku berhasil menahan air mataku tidak tumpah, tetapi berbagai pertanyaan adikku benar-benar membuatku sulit bernapas. Kak, kenapa ibu dikubur? Dede bertanya semakin panik. Orang-orang beranjak pulang dari pekuburan, Dede yang berbagai pertanyaannya belum dijawab merajuk tidak mau pulang. Dede mau pulang bersama ibu, adikku mengotot bandel, berteriak, membuat keheningan pemakaman itu pecah seketika. Tinggallah kami berempat di sana. Aku juga tak mau pulang. Aku ingin tidur di sana bersama ibu. Malam beranjak semakin matang, bau bunga sedap malam menusuk hidung. Kita harus pulang. Dia membujuk aku dan adikku. Dede menggeleng tak mau, mencengkeram tanah merah di depannya, membuat kotor celananya. Mataku mulai berkaca-kaca. Janji itu teramat berat. Aku sudah tak tahan lagi. Aku ingin menangis sekencangnya. Kenapa ibu harus pergi? Kenapa ibu meninggalkan aku dan adikku sendirian? Dia dan Kak Ratna terdiam beberapa saat kemudian, membiarkan kami tetap jongkok di samping tanah merah pusara ibu dengan pikiran masing-masing. Nyamuk mulai berdenging ramai di atas kepala. 15 menit kemudian, tangannya lembut menyentuh pundakku dan bahu adikku. Menghela napas panjang. Dengarkan Om. Suaranya lirih membujuk. Kami tetap tak menoleh. Bagi Om, kalian sama sekali tidak terlalu kecil untuk mengerti. Kalian sudah besar, jadi Om anggap kalian akan mengerti apa yang akan Om katakan. Dia berhenti sejenak. Aku mengelap ingusku. Ketahuilah, Tania dan Dede, daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tak melawan, mengikhlaskan semuanya. Tania, kau lebih dari dewasa untuk memahami kalimat itu. Tidak sekarang. Esok lusa kau akan tahu artinya. Dan saat kau tahu apa artinya, semua ini akan terlihat berbeda. Kita harus pulang, Tania. Aku menelan ludah, tertunduk, dan, Dede, bukankah Om pernah ikut bersamamu saat mengubur si ikan cupang? Ibu juga tak akan pernah kembali seperti si ikan cupang. Dia sudah pergi ke tempat yang paling indah, surga yang sering Om ceritakan setiap hari Minggu. Ibu akan bahagia di sana. Tetapi kenapa ibu tidak mengajak Dede? Adikku memotong dengan suara terisak. Berusaha mengibaskan tangan dia, kakinya semakin menghunjam dalam di atas tanah merah, karena ibu sedang menyiapkan banyak hal di sana, seperti saat pagi-pagi ibu menyiapkan sarapan buat Dede dan Tania. Nanti kalau sudah siap, kita juga akan pergi ke sana suatu saat. Sekarang kita hanya akan mengganggu saja. Ibu akan datang seperti saat membangunkan kalian pagi-pagi untuk bersiap berangkat sekolah. Tetapi sebelum waktunya tiba, kita harus pulang ke rumah malam ini. Tidur yang nyenyak, esok pagi bangun melanjutkan kehidupan. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi dengan ibu. Dia pasti menjemput. Hening di pekuburan. Ayo. Sedikit memaksa dia mengangkat lenganku. Aku tak bisa melawannya. Aku sudah bersumpah. Tapi Dede melawan. Beberapa saat kemudian dia terpaksa menggendong Dede yang berontak sekuat tenaga. Kami terlatih menuju mobil Kak Ratna yang diparkir di tepi pekuburan. Kak Ratna membimbingku pelan-pelan, pulang.